Halo sahabat solusi akuntansi, terima kasih sudah mengikuti perkembangan video sampai sekarang ini. Jika sebelumnya saya sudah membahas mengenai video tutorial cara menginput persediaan dari sistem atau melalui sistem secara manual by system, selanjutnya saya akan membuat tutorial mengenai penginputan daftar akun, daftar pelanggan, dan daftar vendor melalui sistem. Ya, karena sebelumnya itu saya ada membuat video melalui import ya. Import itu kalau misal data kita ada banyak ya. Jadi kalau misal ternyata ada penambahnya satu atau dua saja, itu kita bisa langsung membuat dari dalam sistem atau program. Sebelumnya, jika sahabat semua belum subscribe di channel ini, silakan like, share, dan subscribe di channel Solusi Akuntansi ini agar kami lebih semangat lagi dalam membuat konten video tutorial ini. Oke, saya langsung saja masuk ke program isi accounting sistemnya. Nah, di sini saya akan pertama adalah membuat daftar akun baru ya, by system. Jadi itu ada di menu buku besar di daftar akun. Ya, ini adalah daftar-daftar akun yang sudah ada di dalam program atau di dalam sistem yang sebelumnya saya sudah import. Jadi kalau kita ada penambahan baru, nah ini di sini ada 3 bank ya. Saya akan membuat contoh bank baru. Saya bisa klik di tombol baru, lalu kita bisa tentukan tipenya. Nah, tipenya ini sudah standar dari sistem ya. Jadi kita tinggal tentukan misalkan tipenya beban atau pendapatan gitu ya. Tinggal disesuaikan dengan akun yang akan dibuat. Saya contoh di sini adalah Cash and Bank ya. Untuk nomor akunnya kalau mau lebih rapi berarti disesuaikan ya. Nah, ini adalah 1102.03. Jadi saya buat 1102.04 ya supaya lebih urut. Lalu di sini nama akunnya untuk tampilan bahasa Indonesia misalkan Bank Mandiri. Contohnya ya. Ini untuk nama lain atau nama bahasa Inggrisnya ya. Kalau nggak ada boleh diisi sama, karena ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan untuk nama akun Inggrisnya. Nah, itu bedanya nanti ketika sistemnya dirubah ke bahasa Inggris, laporannya pun akan menarik laporan di nama yang kedua ini. Nah, lalu karena saya akan menginduk di bank ini, kita klik di sub akun ya. Sub akunnya kita pilih dengan nomor banknya atau kode banknya ya, 1102. Nah, lalu kita tinggal tentukan aja saldo awalnya berapa kalau memang sudah ada saldonya, terus tanggal saldo awalnya per kapan misalnya. Contohnya seperti ini. Kalau sudah, kita bisa langsung saja simpan ya. Nah, di sini sudah ada COA baru Bank Mandiri ya, dan nomornya ngurut ya, karena tadi saya buatnya ngurut supaya rapi. Dan Bank Mandiri ini itu ngelink di induk bank ya, 1102 ini. Jadi ketika kita akan melakukan transaksi jurnal atau apa, itu akunnya sudah ada ya, Bank Mandiri. Kita tinggal melakukan transaksi melalui akun tersebut kalau memang akunnya sudah tersimpan. Nah, atau mungkin misalkan saya ada akun yang mungkin nggak dipakai, itu bisa dihapus tidak sih ya, tergantung. Kalau akun tersebut sudah pernah dipakai transaksi, itu tidak bisa dihapus ya. Jadi karena ada historinya, karena tidak bisa dihapus, tapi kita bisa hentikan, itu ada di sini. Jadi mungkin ketika sahabat semuanya mau lihat daftar akun, itu daftar-daftar yang sudah dihentikan tidak akan muncul di daftar yang ada di sini ya. Jadi kalau mau lihat statusnya pun kita bisa pilih ya, status mana yang sudah dihentikan atau yang belum dihentikan gitu. Nah, ini untuk pembuatan akun mungkin lebih simpel ya. Nah, itu untuk penambahan satu persatu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan penambahan untuk vendor dan pelanggan ya. Vendor dan pelanggan itu kurang lebih mirip ya, hanya kebalikannya. Kalau vendor berarti itu untuk transaksi pembelian, kalau pelanggan berarti untuk transaksi penjualan. Pertama, saya input dulu di pemasok ya. Nah, ini adalah daftar-daftar vendor yang sudah ada di sistem, yang sebelumnya saya sudah import. Nah, selanjutnya saya bisa buat baru ya. Klik di tombol baru. Nah, kita tinggal masukkan namanya ya. Kalau kode itu bisa dirubah sesuai dengan kode dari sahabat semua. Kalau memang sudah ada pengkodean khusus mungkin ya.
atau status ya, statusnya itu PT atau CV gitu. Misalkan adalah PT Solusi Akuntansi misalnya ya. Untuk alamatnya bisa diisi di sini ya, detailnya mungkin nama jalannya, terus alamat pajaknya sesuai dengan alamat yang di NPWP, kode posnya berapa, provinsinya mana gitu ya, sampai di website ini. Lalu di sini ada tab syarat ya, tab syarat ini itu kalau ada nomor NPWP bisa dimasukkan di sini. Terus ada pajak 1, kalau memang vendor tersebut ada PPN ketika transaksi pembelian, kita bisa pilih ya. Jadi ketika pembelian ke PT Solusi ini standarnya ada PPN 10% misalnya. Lalu kalau misalkan ada pajak 2 berarti ini double tax ya. Misalkan ada PPh atau pajak yang lain gitu ya. Terus di sini juga ada syarat ya, syarat pembayaran itu berarti terminnya ya. Jadi kita adalah ini adalah termin standar ya. Kita bisa tentukan di awal. Jadi ketika kita melakukan pembelian ke vendor solusi akuntansi ini, standarnya berapa, temponya berapa hari, seperti itu. Lalu di sini mata uangnya apa? Karena di accounting itu bisa multi mata uang ya, jadi kita bisa tentukan menggunakan mata uangnya apa. Lalu kalau ada saldo hutang, berarti kita bisa input di sini saldo hutangnya. Misalkan kita cut off ya, kita bisa inputkan juga saldonya dan tanggal saldo awalnya. Deskripsi bisa diisi keterangannya. Ini kalau ada nomor PKP, ini kalau ada diskon pembelian ya, jadi ini diketiknya adalah persentase. Kalau misalkan pakai nilai berarti kita kasih tanda tagar di awalnya ya. Jadi ketika pembelian ke solusi akuntansi ini otomatis sudah ada diskon standarnya seperti itu. Lalu di sini ada kontak, ini mungkin bisa diisi kontak personnya ya. Lalu di sini ada memo, ini bisa diisi keterangan atau catatan. Lalu ada tombol pengguna, ini lebih ke settingan per cabangnya ya. Ini sama seperti barang atau akun juga ada ya. Jadi master ini ada pemisah per cabang. Jadi kita bisa tentukan daftar vendor ini hanya untuk cabang mana saja atau untuk user siapa gitu. Kita bisa tentukan di sini. Kalau sudah, kita bisa simpan dan keluar. Nah, nanti di sini otomatis sudah ada namanya vendor PT Solusi Akuntansi, dan ketika kita melakukan transaksi pembelian itu atas nama PT Solusi Akuntansi sudah muncul ya. Tinggal pilih nama PT Solusi Akuntansi, kita tinggal pilih akan beli barang apa. Ya, sudah tinggal simpan. Nah, berarti saya sudah ada hutang ke PT Solusi Akuntansi ini sebanyak 50.000, dan nanti akan tercatat saldonya. Jadi ketika nanti kita pelunasan ya saldonya akan berkurang seperti itu. Itu untuk pembuatan master pemasok. Nah, selanjutnya saya akan membuat master pelanggan. Nah, sebenarnya untuk pembuatan master pelanggan dan pemasok ini mirip ya, sangat mirip. Jadi kita bisa langsung klik di baru. Nah, ini untuk kolom-kolomnya itu sama ya. Kita tinggal buat nama customernya, PT Solusi Anda misalnya. Ini ada nomor NIK-nya, bisa diisi. Juga sama ya detailnya. Terus NPWP, ketika penjualan ada pajak atau tidak, ya ini sama. Jadi di master item itu ada level harga ya, jadi kita bisa tentukan si customer tersebut ketika pembelian atau penjualan itu menggunakan level harga yang berapa. Itu kita bisa tentukan di sini di master pelanggan. Diskon juga sama ya, ketika kita jual ke solusi Anda ini otomatis dapat diskonnya berapa. Ini syarat juga sama seperti tadi ya. Nah, ini yang pembedanya di sini ya. Kalau hutang kan kita nggak mungkin lah kita hutang kasih batasan ya. Tapi kalau piutang kita harus kasih batasan. Mungkin limit piutangnya. Jadi kita kasih batasan misalkan maksimal hutangnya itu 10 juta. Jadi ketika transaksi melebihi 10 juta itu otomatis tidak akan bisa di input ya. Atau di sini adalah ada lagi untuk batas umur hutang ya. Jadi misalkan
hutangnya belum lunas, sudah temponya pembayaran tapi dia ada transaksi lagi, otomatis sistem akan menolak ya, ini berapa hari ya. Kita bisa setting juga. Ini ada saldo awalnya, deskripsi atau keterangannya, terus ini juga sama kontaknya ya, terus ada memo. Kita bisa juga isi barcode untuk POS ya, ini juga untuk multi cabang. Oke, saya langsung saya simpan atas nama PT Solusi Anda. Nah, ini sudah masuk ke dalam sistem ya, jadi atas nama PT Solusi Anda sudah masuk di daftar pelanggan. Sekarang kita akan contoh membuat faktur untuk PT Solusi Anda ya. Di sini solusi Anda, lalu kita tinggal pilih barang apa yang akan kita jual ya, kita simpan. Nah, ketika kita sudah melakukan penginputan penjualan, berarti di daftar PT Solusi Anda ini sudah ada saldo piutang ya, bahwa si PT Solusi Anda ini ada piutang ke kita gitu ya. Nanti ketika PT Solusi Anda ini melakukan pelunasan, otomatis saldonya pun akan berkurang. Nah, seperti itu. Nah, ini kurang lebih untuk pembuatan contoh master akun, terus ada master pelanggan dan master vendor melalui sistem ya. Mengenai cara pembuatannya sangat simpel sekali ya ketika kita melakukan penginputannya. Mungkin cukup sampai di sini untuk video tutorial dari kami. Nantikan video-video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Solusi Akuntansi ini agar kami lebih semangat dalam membuat video-video tutorial. Terima kasih semuanya dan sehat selalu.